Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awad bin Solihin, NIM 223141125. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya bertugas di SMK Negeri 2 Palembang. Hari ini, pada tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan pengambilan video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Berikut biodata lengkap saya. Jika berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sehat ya? Oke, bawa sahabat dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Lebih semangat lagi nak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu, silakan dipimpin oleh Umar. Silakan Umar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada bagian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Bapak absen dulu ya. Alfianda, Ada Mas. ya. Siapin. Siapa? Alhamdulillah. Arin, Yonita. Anissa, Khairul Rizki. Dedi, Tania. Ada kabar izin? Oh iya, izin ya. Ada surat kan? Dewi Nompriani. Hadir Pak. Wi, sehat Wi? Sehat. Oh udah Wi. Udah datang Wi ya? Iya Pak. Ya udah datang Wi. Nanti urus. Oke, lanjut ya. Minum. Kemudian jaga kesehatan, ya. Jangan banyak begadang, apalagi nonton drakor. Susah. Ya. Lagi kalau main game sampai malam. Sampai pagi karena malam. Itu udah kebiasaan. Jadi jangan sampai sakit. Nah, sakit itu nggak enak. Ada yang enak sakit, ya jatuh juga. Apalagi kalau jatuh cinta itu yang enak. Jatuh cinta. Jatuh apa yang enak? Jatuh cinta. Dah, bucin. Kita akan membahas nih konfigurasi dasar routing. Oke, perhatikan dulu anak-anak. Ya, handphonenya agak dipinggirkan dulu. Jadi kita akan membahas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konfigurasi dasar routing. Oke, silakan dibaca coba. Fayas. Coba Fayas dibaca, apa itu Fayas? Konfigurasi dasar routing, proses untuk memilih jalur yang harus dilalui untuk mengirimkan data atau informasi yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, itu. Jadi proses memilih jalur mau kanan atau kiri nanti Bapak jelaskan di lebih dalam lagi ketika kita membahas absensi, biar kalian mudah memahami apa maksudnya dari situ. Oke, simak dulu. Di sini ada motivasi belajar. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita harus semangat dulu nih. Bagaimana belajar dengan semangat? Kita motivasi dulu. Mari kita simak video yang akan disampaikan. Siapin mental buat menerima hal baru yang lebih seru pasti. Siap? Siap. Pernah nggak sih kamu nemuin gregetnya belajar? Saat kamu nemu kepuasan sendiri ketika kamu bisa ngerjain soal yang sulit? Atau pas paham konsep-konsep tertentu? Mungkin ada yang lumayan sering ngalamin, atau ada juga yang cuman pernah sesekali doang. Nah, itu adalah bibit-bibit motivasi intrinsik.
motivasi level 5. Di tingkat ini kamu belajar udah bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena belajar itu seru, nyenengin, dan bikin lagi kayak main game. Bayangin kalau misalnya kamu ketagihan belajar, bisa sepinter apa tuh kamu tiap hari belajar? Ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Ya, ada motivasi dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari dalam itu kita ngelakuinnya dengan senang hati, menjadi kesenangan. Kalau ekstrinsik dengan terpaksa. Biasanya kan kalau kamu puasa dapat duit sekian, puasa full dapat duit sekian, itu pertimbangan untuk ini dapat hasil dan itu berarti ekstrinsik, bukan intrinsik. Kalau intrinsik itu dalam diri sendiri. Saya juga kita tadi ada apa? Ada 3 faktor. Yang pertama apa? Otonomi. Kemudian kompetensi. Yang ketiga kita masuk ke materi sebelumnya. Materi sebelumnya nih. Apa materi sebelumnya? Pilihan ya. Tuh, konfigurasi dan permasalahan pada pilihan. Oke. Kemarin kita sudah bahas. Ada yang bisa mengingat kembali tentang pembahasan yang kemarin? Coba angkat tangan. Siapa? Yuk, tangan. Oke, coba Anissa. Visual, lokal, area, itu. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Satu, itu. Yang nanti pilihan itu adalah virtual, lokal, area, network. Ada lagi nggak? Yuk, siapa? Angkat tangan. Coba, satu. Fungsi VLAN, Pak. Fungsi VLAN itu untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen. Jadi benar itu, ada jaringan, satu jaringan kita bisa bagi lagi menjadi beberapa segmen walaupun dalam satu perangkat. Kemarin kan ada satu switch kan? Kita ada satu switch, kita bisa bagi perangkat. Contohnya apa kemarin? Yang Asus Point itu? Ada yang ingat? Asus Point sekolah? Sharing dibagi menjadi berapa kemarin? 3. Iya. Apa contohnya? Siswa, guru, staff. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dalam satu Asus Point bisa dibagi menjadi beberapa segmen. Ada yang guru, ada yang siswa, ada yang staff. Kita bagi itu. Kemudian ada lagi nggak? Ayo, tangan. Siapa lagi bisa nambahin? Yuk, tangan. Jawab apa? Nanti Bapak lurusin. Oh ya, Umam. Silakan Umam. Ada 2 jenis gitu, Pak. Ada 2 jenis. Switch. Iya, ada 2 jenis, Pak. Ada yang manageable dan unmanageable. Yang manageable tuh yang bisa diatur, Pak. Bisa diatur. Kalau unmanageable nggak bisa. Oh, unmanageable nggak bisa. Nah itu. Jadi lagi mikir ya. Lagi mikir. Ada switch, ada manageable, ada unmanageable. Kalau manageable itu bisa dikonfigurasi. Kalau manageable ya, kalau unmanageable itu tidak bisa dikonfigurasi. Oke, manageable itu konfigurasi. Kalau ditambah unmanageable berarti tidak bisa dikonfigurasi. Kalau pilihan tadi gimana? Pakai perangkat apa? Switch manageable atau unmanageable? Manageable pastinya. Yang pasti kalau pakai pilihan harus pakai switch manageable. Oke, lanjut di poin berikutnya. Nih, pada kali ini adalah target pencapaian pembelajaran. Target pencapaian pembelajaran, kalau kita tahu tujuan pasti akan lebih mudah. Pasti ya? Jadi kompetensi dasar ini ada 3.3 memahami proses routing. Yang ke 4.3 itu tadinya mengkaji jenis-jenis routing. Ini pengetahuan dan proses dan keterampilannya. Ini adalah target kita atau tujuan kita belajar pada hari ini, belajar hari ini. Ini tujuan kita. Kemudian pendekatan model metode pembelajaran. Sini pakai scientific, sama seperti pertemuan kemarin masih pakai scientific. Kita menggunakan problem
virtual learning dengan metode TIPEK, ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Nanti kita ada semua itu. Oke, selanjutnya sumber belajar. Udah Bapak sharing di Google Classroom. Nah, ada yang baca belum? Udah. Ada yang belum? Nah, kita yang sudah baca, alhamdulillah. Memang seharusnya kita baca dulu, kita budayakan untuk literasi, membudayakan membaca sebelum kita belajar. Jadi terhubung, terkoneksi. Oke, ini ada kegiatan prioritas nih. Siapkan smartphone dulu. Siap, HP-nya ada. Kalau udah beli, kuotanya ada. Kita quizzes dulu. Alhamdulillah kalau sudah baca, kita quizzes. Oke, Bapak kopikan ini, taruh di grup ya, kelas. Grup kelas. Sudah bisa masuk? Join? Masuk belum? Sudah? Dah. Kita mulai ya. Oke, yang lain boleh menyusul. Kita mulai dulu. Oke, start. Kalian hasilnya? Peringkat ketiga, Fayas, Bandi, Ahmad. Kalian udah. Oke, persepsi. Nih, ada yang tanda apa ini? Gojek. Gojek, Maps, aplikasi, alamat, bisa terus jalur, jasa, apa lagi bisa diambil? Yuk, dari gambarnya dulu. Pengguna, ojol, apa lagi? Data ojol. Data, hah? Itu bukan pinjol, pinjaman online. Misalnya Bapak dari titik Kertapati. Oke, ada yang tahu kan Kertapati kan? Sekarang kita mau lewat mana nih? Dari Kertapati bisa lewat mana? Mau ke SMK dulu? Bisa dari Musina. Kemudian apa lagi? Ada Ampera ya? Ampera. Musi duo. Sana musi duo. Musi dua. Paling cepat menurut kalian lewat mana nih? Dari Kertapati nih. Ini lokasi titik jemput nih. Ini ada Bapak di sini. Nah, lewat mana yang paling enak, paling cepat? Ada yang lewat Ampera. Ada yang lewat Musina. Ada yang mau lewat Musi 2. Ini jaraknya hampir sama. Ampera dari Ampera ke Musina itu hampir sama. Jadi kalian bisa menentukan ya mana titik tercepat untuk menuju tujuan. Setelah Bapak andaikan Gojek itu sudah mengatur titik tercepatnya lewat mana. Disinilah hubungannya antara map ini dengan router atau routing. Kita akan memproses routing. Bagaimana merouting? Kita akan merutekan
kita akan mengatur rute dan memilih jalur yang mana yang lebih cepat, yang lebih efisien dibandingkan yang lalu. Jadi fungsi router itu juga memilih jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Tuh, ingatin. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita siapkan buku catatan. Kita coba mengamati masalah. Nanti Bapak akan mendemonstrasikan konfigurasi di jaringan. Kita pakai simulasi, masih pakai paket tracer. Simak ya. Kita kemarin belajar switch ya. Dalam satu switch ternyata ada dua network yang berbeda. Nah, tugas kalian bagaimana cara mengoneksikan kedua ini. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes ping. Ini membuktikan bahwa satu network itu bisa berhubungan. Kalau dia beda network, bisa berhubungan enggak? Tidak, pasti. Kalau tidak pakai router. Kita coba ya. Jadi dari sini ada yang ingin ditanyakan, disimpulkan nih. Berarti apa nih? Ada masalah apa nih? Berbeda jaringan, Pak. Hah? Berbeda jaringan. Berbeda jaringan. Kalau misalkan dia ngeping pada jaringan sama? Bisa. Bisa. Kalau jaringannya berbeda? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalian nanti akan diberi tugas di LKPD bagaimana cara menyelesaikan masalah di dalam jaringan ini. Tadi ada pendapat bahwa networknya sama bisa ping, kalau beda nggak bisa. Jadi sudah tahu nih masalahnya di mana. Untuk solusinya kita coba ke halaman berikutnya. Nih, tadi kan sudah pretest. Ya. Ini sudah Bapak bagi sesuai dengan penilaian tadi. Baca dulu ya. Ini adalah kelompok yang sudah dibagi tadi. Sekarang kita duduk berdasarkan kelompok ini. Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang masing-masing. Oke, move. Tidak bisa kita awas hati kabelnya nanti. Ini LKPD Bapak akan bagikan. Jadi diisikan dulu. Diisikan dulu ke teman-temannya. Diisikan nama peserta kelompok dan kelas. Itu ada LKPD dan lembar penilaian. Bapak jelasin dulu ya. Sekarang isikan dulu untuk lembar penilaiannya, isikan nama, kelompok, dan kelasnya. Oke, isi dulu, boleh. Nah, kemudian di LKPD, Bapak jelaskan LKPD dulu ya. Situ setelah mengamati langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang tadi yang Bapak demonstrasikan. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi routing adalah menghubungkan jaringan ke jaringan lainnya yang lebih besar. Coba Ananda jelaskan bagaimana routing bekerja pada jaringan. Dijelasin tuh, tulis. Ingat dibagi, ada ketua kelompoknya ya. Sini ada umum aja. Kemudian sini ada siapa nih? Coba mau jadi ketua? Fayas. Oke, Fayas. Jadi kelompok 1 Umam, kelompok 2 Fayas, kelompok 3 Itu aja. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh tanya ke Bapak. Ini boleh dicari di internet ya untuk explore. Dan ini juga ada buku paket buat kalian. Pinjam ini, nanti kembalikan. Jadi nggak banyak. Jadi nanti bisa dicari juga referensi dari bukunya nih. Oke, sekarang mulailah mengeksplorasi, mencari literatur, menyelesaikan LKPD. Silakan.
Normal sih dua Intinya yang itu harus pakai netbook yang sama, tapi IP-nya harus beda. Ya, kalau sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Maka konflik, ya konflik, berantem dia. Yang jangan rebutan. Jadi kalau rumah punya orang lain jangan terpadi. Ya alamatnya harus berbeda, walaupun dalam satu komplek alamat harus beda. Jadi biar tukang paket tidak bingung. Sudah? Pak. Mau satu? Udah, Pak. Nah, mau dua? Oke, sudah ya? Dan tiga. Yang sudah siap maju ke depan siapa nih? Tiga, Pak. Kelompok tiga ya. Nah, jadi sebelum kita maju ke depan, kita ice breaking dulu. Ya, ini lagi sama-sama. Oke, kita cari spot tadi. Kita pegangan dulu. Oke, siap? Sekarang Bapak minta berdiri. Untuk ice breaking kali ini tangan Bapak sebelah kanan, ya. Kalau Bapak angkat tangan kanan, mau bilangnya kiri. Nah, gitu ya. Ini, ekspresinya gitu. Kalau Bapak tangan kiri, A. Ya. A. Kalau Bapak tangan kedua-duanya, kalian seperti berarti ya. Oke, coba ya. Jangan ketawa dulu. Bisa? Coba. Lagi. Kanan. Wuyu. Lagi. Nih, lihat kanan sama kiri. Kiri A ya. Musiknya sudah ya? Oke, mulai ya.
Oke, nah, tepuk tangan untuk kita semua. Presentasi hasil diskusi. Kita di kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Baik, saya M. Rapisanjaya. Saya Reval Fabiansyah. Saya Arinda Putri. Baik, dalam kali ini kami akan menjelaskan permasalahan dalam suatu proyek yang kami akan lakukan pada ke depan ini. Untuk yang pertama, setelah mengamati suatu masalah pada jaringan tersebut, langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Permasalahan pada jaringan tersebut adalah proyek atau network tidak bisa saling terhubung ketika melakukan testing. Karena untuk menghubungkan kedua network tersebut, kita harus menggunakan atau menambahkan perangkat router yang berguna sebagai penghubung jaringan yang berbeda jaringannya sehingga jaringan tersebut menjadi saling terhubung. Dan untuk kedua, bacakan kali. Yang kedua, kita telah mengetahui fungsi dari routing adalah menghubungkan jaringan ke jaringan lainnya yang lebih besar. Contoh, coba Anda jelaskan bagaimana cara routing berbeda pada jaringan. Cara routing berbeda pada jaringan yaitu ketika sebuah routing mendapatkan paket ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu router mulai menentukan jaringan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengatur atau mengkonfigurasi dari router agar networknya bisa terhubung. Yang pertama, kita akan menambahkan satu router, yaitu router yang bernama Quick Router. Jadi yang menjelaskan dan langkah kedua, kita akan menambahkan satu lagi switch untuk memisahkan network yang berbeda tersebut. Ya, pakai di katanya. Pause. Kemudian kita akan atur router agar dapat menyala. Sebelumnya kita pisah dulu. Ya, kabelnya dipisahkan terlebih dahulu, kemudian hubungkan di switch yang telah kita tambahkan. Menggunakan kabel stripe. Sampai gitu switch. Ulang lagi di switch. Enable, terus config T, INT F0/0, IP address 192.168.10.1. Kemudian masukkan subnet masknya 255, dan kemudian kita masukkan sintaks no shutdown untuk mengirimkan router. Kemudian kita lakukan juga ke router switch yang kedua atau network yang kedua. Caranya sama saja. Kita masuk ke pada router. Ini kabelnya berapa? Kita cek terlebih dahulu interface di interface, kemudian F1/0, kemudian memasukkan IP address 192.168.20.1. Kemudian memasukkan subnet masknya 255.255.255.0 dan no shutdown agar routernya hidup. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan tes terlebih dahulu apakah masing-masing komputer bisa mengirimkan data yang dikirim. Tidak bisa. Sabar. Malah digoyang-goyang.
di sini kita akan melakukan tes ping pada network yang berbeda network. Saya Di sini file kemudian kita Oke. Sekarang lanjutkan. Baik, setelah kalian melihat proyek tadi, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Dalam proyek itu terdapat 2 lantai dengan network berbeda. Yang pertama, lantai pertama 192.168.10.0 dengan networknya. Dan untuk lantai 2 dengan network 192.168.20.0 Dan untuk menghubungkan 2 network tersebut, kita menambahkan 2 perangkat lagi, yaitu router untuk menghubungkan 2 network dan 1 switch untuk network yang berbeda tadi. Karena tadi kan 1 network, 1 switch. Kami pisahkan jadi 2 switch supaya lebih jelas. Dan kami akan hubungkan lagi. Dan untuk kesimpulannya yaitu masalah pada video tadi adalah pada project atau network tidak bisa saling terhubung ketika melakukan testing. Karena untuk menghubungkan kedua network tersebut, kita harus menggunakan atau menambahkan perangkat router yang berguna sebagai penghubung jaringan yang berbeda networknya, yang sehingga jaringan tersebut menjadi saling terhubung. Karena untuk menghubungkan permasalahan jaringan tersebut, kita menggunakan perangkat router. Karena router adalah sebuah alat yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses tersebut, kita dikenal sebagai routing dalam pelajaran hari ini. Baik, itu saja kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas lagi? baiklah, kami di sini buka sesi. Ya, silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadoli dari kelompok 1. Ingin bertanya untuk default gateway IP itu yang mana? Yang kami daftarkan pada router tadi. Bisa ditunjukkan? Yang coba tunjukkan. Nah, untuk umum bisa dilihat tidak itu IP yang kami daftarkan pada default gateway. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya. Kalian sudah nyimak tadi kan bahwa kelompok 3 tadi kita refleksikan dulu. Menghubungkan network berbeda, Pak. Ya, jadi menghubungkan network yang berbeda dengan router. Ini anggap saja simulasi dari internet. Nih, menganalisa. Sudah menyimpulkan tadi ada dari Raffi tadi untuk menghubungkan network yang berbeda dengan router, kemudian dari remote tadi IP default gateway menggunakan network yang sama, tapi IP-nya boleh beda, tapi harus network di network yang sama yang ada di bawah. LKPD-nya sudah selesai kan? Itu silakan difoto, kemudian upload di Google Classroom. Kita lakukan post test dulu. Ini untuk mengevaluasi. Oke, Bapak Tan ya. Oke, mulai. Silakan jawab. Ketiga, Raffi. Yeska. Oke, teman-teman. Kita menyimpulkan. Oke, kita simpulkan tadi hampir sama, sudah disimpulkan bahwa tadi apa yang didapat. Ayo. Ya, Restu, silakan Restu. Jadi fungsi dari routing itu adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Ya, ini jaringan berbeda ya, network yang berbeda. Nah, kita pertama terus tuh, kita ada lagi tambahan. untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda kita membutuhkan router. Oke, Anissa. Jadi kita bisa mengenali fungsi routing ya dengan jelas ya, banyak detailnya seperti apa, konfigurasinya tadi ya, konfigurasi, terus fungsi dari router tadi, bagaimana terus menambahkan IP default gateway, menentukan IP default gateway juga sehingga mereka bisa terhubung.
kita lanjutkan ke refleksinya dulu. Refleksi dulu, kita refleksikan di lembar survei. Ini boleh kalian isikan, ini tentang penilaian Bapak. Oke, tugas di rumah. Tugas di rumah. Bapak dokumentasi tiap langkah konfigurasi dasar routing pada pembelajaran hari ini. Boleh di screenshot tadi bagaimana konfigurasinya, langkah apa di awal dulu, kemudian sampai kita bisa ping satu sama lain dalam bentuk portofolio. Tahu portofolio? Di print, kemudian dijilid. Materi pertemuan selanjutnya. Nih, ada tugas proyek, kita membuat proyek jaringan dengan skenario, kemudian rancangan, merancang pelaksanaan proyek, dan pembagian tugas pada kelompok. Nanti kita berikan bagaimana membuat proyek. Kalian atur sendiri skenario-nya, mau kalian, oh Pak saya buat jaringan di warnet, kita screenshot, kita buat bagaimana cara mengerjakannya, apa kendala yang ditemui dan harus diselesaikan. Nanti kita presentasi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sih? Siapkan ya. Nanti Bapak juga share ini di Google Classroom. Oke, quotes untuk hari ini. Oke, sekarang Keila yang baca. Coba. Quotes hari ini, Keila. Tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai, tidak bersih-bersih. Nah, jadi kalau kita mau memperoleh sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita baca doa dulu nah. Oke, silakan Bapak coba pilih Fajri, awal dulu Fajri, jangan sekejap Fajri. Oke, silakan Fajri untuk menutup doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, barang-barangnya boleh dimasukkan dulu ke dalam tas. LKPD-nya nanti kumpulkan di sini ya, Nak. Nah, kumpulkan di sini. Pastikan barang-barangnya tidak ada yang tertinggal. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yo, oke. Kurang lebih sama.